Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari ke-11 bulan Ramadan tahun 1441, kita masih dipertemukan untuk membahas salah satu ayat dari juz 11, yaitu surah Yunus ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Waqala, dan berkata Musa, Nabi Musa alaihi salam, Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita, telah memberi Fir'auna kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pengikutnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta kekayaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Rabbana, Tuhan kami, liyudillu an sabilik, dengan itu mereka menyesatkan umat untuk menyembah engkau. Rabbana, Tuhan kami, atmis ala amwalihim, musnahkan harta kekayaan mereka, wasdud, dan kuncilah ala qulubihim, hati mereka, fala yu'minu, mereka tidak akan beriman, hatta, sehingga yarawu, mereka melihat al-azaba, siksa, al-alim, yang pedih. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kisah perjuangan Nabi Musa alaihi salam dalam rangka mendakwahkan agamanya, terutama mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hal tentang curhatan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 3 hal tentang permohonan atau doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhatan ada pada kalimat ini, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa alaihi salam mencurahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan, Ya Rabb, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pengikutnya perhiasan dan harta kekayaan yang amat banyak di dunia ini, sehingga
perhiasan dan kekayaan ini dijadikan alat oleh mereka untuk menyesatkan umat sehingga tidak mau beribadah atau menyembah Engkau ya Rabb. Intinya curhatan ini sama dengan curhatan Nabi Nuh ketika dia sudah merasa murka kepada umatnya yang tidak mau mengikuti ajaran agamanya. Curhatan ini dikemukakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Fir'aun yang berkuasa pada saat itu sudah di puncak kejahatannya, kezalimannya, terutama kepada para pengikut Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalam. Jamaah rahimakumullah. Sehingga mereka berkata kepada Allah, karena Allah memberikan kesenangan, kekuasaan kepada Fir'aun dan pengikutnya, maka mereka semakin membabi buta, menzalimi umat atau pengikut Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Nabi Musa kepada Allah. Ada 3 doa atau permohonan untuk dibalaskan atau diturunkan kepada Fir'aun laknatullah. Ini bunyinya, Rabbana, Tuhan kami, atmis, musnahkanlah ala amwalihim, harta mereka. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan harta mereka. Wasdud, yang kedua, kuncilah ala qulubihim, hati mereka, fala yu'minu, dan janganlah mereka beriman, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka menyaksikan sendiri betapa pedihnya siksa yang Engkau berikan kepada mereka. Satu doa, Nabi Musa meminta musnahkan harta benda mereka. Yang kedua, permintaan Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb, kuncilah hati mereka, jangan dibuka, kunci, tetap tertutup, tetap terbelenggu. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak akan beriman, hatta, kecuali atau sehingga yarawul azabal alim, mereka menyaksikan sendiri, merasakan sendiri betapa pedihnya azab yang akan Engkau berikan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, menurut bukti sejarah yang sekarang masih ada, kejadian ini di mana Fir'aun berkuasa adalah di Mesir. Kisah ini sepertinya kisah penutup atau terakhir untuk Fir'aun berkuasa di negeri itu. Karena setelah ini di ayat-ayat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan atau permohonan atau doa Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala pertama memusnahkan harta, memusnahkan jiwa dan raga dengan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya di Laut Merah. Pada saat itu, menurut kisah di ayat berikutnya, Nabi Musa bersama Nabi Harun serta kaum Bani Israel diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar pindah dari negeri di mana Fir'aun berkuasa, yaitu Mesir, ke negeri lain demi menghindari kezaliman, kejahatan dan kebiadaban Fir'aun dan para pengikutnya. Maka Musa, Harun dan Bani Israel semuanya berbondong-bondong berjalan menuju satu tempat atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika mereka berjalan, mereka menghadapi jalan buntu di mana di depan terbentang lautan yang amat luas, di belakang rombongan Fir'aun yang jumlahnya tentu lebih banyak daripada rombongan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel mengejar dan sudah dekat. Sehingga Nabi Musa diminta oleh kaumnya, dalam hal ini Bani Israel, agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, diberi jalan. Maka berdoalah Nabi Musa alaihi salam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala meminta jalan, meminta petunjuk. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Maka dengan segera Nabi Musa memukulkan tongkat tersebut ke laut, dan alhamdulillah pada saat itu juga laut terbelah menjadi dua dan di tengah-tengahnya terbentanglah jalan. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun serta Bani Israel seluruhnya berjalanlah ke jalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampailah ke daratan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah rombongan Nabi Musa sampai ke daratan, semuanya sudah sampai ke daratan, maka tersiratlah di pikiran Fir'aun dan para pengikutnya yang masih ada di belakang untuk mengikuti jalan yang dilintasi oleh Nabi Musa dan kaumnya pada saat itu. Maka berjalanlah mereka sehingga pada saat mereka sampai di tengah-tengah perjalanan, yang otomatis di tengah-tengah lautan, Allah memerintahkan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan kembali tongkatnya ke jalan yang diciptakan oleh Allah tadi. Dipukulkanlah itu tongkat oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga jalan itu kembali menjadi laut, yang kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya yang sedang ada di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah lautan itu otomatis tenggelam semuanya bersama dengan harta kekayaannya. Semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di laut itu yang konon katanya laut itu adalah Bahar Ahmar atau Laut Merah. Jamaah rahimakumullah, demikianlah balasan yang Allah berikan kepada orang yang sombong, yang biadab, yang menentang Allah Subhanahu wa taala,
yang benar-benar tidak ada rasa iman sedikit pun kepadanya. Tetapi pada saat Fir'aun atau menghadapi syakaratul maut di dasar lautan, maka dia berucap, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Tapi Allah sudah tidak bisa menghiraukannya lagi. Dia tetap dimusnahkan di laut itu. Dan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, falyauma nunajjiyaka bibadanika liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Falyauma, maka pada hari ini, nunajjiyaka, aku melestarikan, bibadanika, badanmu, badan kasarmu, liman khalfaka ayah, untuk pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Wa inna katsiran minan nasi, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia, an ayatina laghafilun, lalai, lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Demikian jamaah rahimakumullah, ayat 88 daripada surah Yunus yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada ayat ini, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti Fir'aun yang akhirnya akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.